Kalau ini adalah Dev itu cairan yang harus ditambahkan ke apa? Ini loh teman-teman, anunya dikunci. Kampret tenan Pak Wahid ki. Makanya kalau saya menemui 1-2 komen dari pemirsa atau penonton yang mengikuti channel saya, Mami mau keluar lah. Kamu mau keluar apa enggak? Mau keluar sama Mama? Yuk, yuk, ayo. Ini kalau maminya mau keluar, yuk. Melu-melu naget wih. Manut grubyuk, get, naget. Ini sebenarnya hangat tapi agak dingin-dingin anginnya, teman-teman. Kita pakai jaket saja ya. Aku mau membersihkan garasi, teman-teman. Bingung garasi mana yang kita bersihkan dulu. Karena sama-sama mesinya. Get. Apa aku sing kok golek iki? Hei, piye to kowe nyapa to? Kowe kan buneh ngono piye ceritane? Mbok Dede kene lho berjemur. Mana kaos kakiku kuning. Kiri ini kaos kakinya Zebrin udah nggak mau, makanya tak pakai teman-teman. Yuk kita langsung saja teman-teman, mumpung panas. Nanti begitu begitu biasanya jam-jam 3 jam 4 gitu sudah mulai dingin lagi, makanya kita let's go saja. Tuh Pak Wahid baru bangun tidur. Garasi ini yang kita bersihkan teman-teman, akan kita bersihkan. Selamat datang to the messiest garage in the world. Ini banyuku tak taruh sini saja. Mumpung belum Ramadan. Kita bersih-bersih. Gladi resik, gladi bersih. Ya teman-teman. Tak ambil blowernya dulu. Iki piye to? Kok ning kene iki menghalangi jalan. Kita bersihkan dengan ini. Tapi sebelumnya mau tak atur dulu teman-teman. Sebenarnya begini nih tugasnya Mas Frank. Wong bule itu kalau dipanggil Mas kok ya cocok belas. Wis Pak Wahid gitu aja teman-teman. Kita review dulu sebelum kita bersihkan teman-teman. Nanti seperti apa sebelum dan sesudahnya. Kok ngene lur. Bojoku lur. Tak pakai sarung tangannya Pak Wahid. Yang penting clean lur. Tanganku nanti nggak kena barang-barang seperti ini. Kok angel tuh kalau pakai gloves. Aku nggak tahu apa ini, saya nggak tahu. Nanti kalau dibersihkan ya Pak Wahid berok. Aku nggak menemukan barang-barangku gitu. Terus aku jawab, makanya bersihin sendiri. Gitu. Topinya Zebrin, cowboy hat.
Aku nggak tahu apa ini lur, pokoknya tak bersihin. Nanti kalau dia tahu dan berok-berok ya biarin saja. Kalau sunit, kalau rapi-rapi tuh dia nggak bisa menemukan barang-barangnya. Dan kadang ya ngedumel, barangku di mana gitu. Tapi biarkan saja. Kiopo kok nyantol lah tekan ngendi-ngendi. Nah, nol. Ini tuh kastrol. Kayak oke tuh ini. Sama enggak ya? 5, 30, 10, 30. Ini beda sama ini. Lima 30. Ini kan ya enak tuh lur. 20. Wih. 30, 20, 30. 20. Ini besar, tak taruh sini. 30. Ini di belakangnya ini. Tuh, Pak Wah itu masih ada gitu ya, beli. Ini apa jajal ya? Jeep Ram Dodge Chrysler. Tak kayak ini gini. Oh, seasoning. Ini antifreeze atau apa ini? Tak tahu, belakang saja teman-teman. Memang beda. Saya ngerti beda kendaraan tuh beda oli, beda apanya gitu ya teman-teman ya. Makanya Pak Wah itu punya banyak banget stok seperti ini, tapi karepku itu mbok ya di organize gitu loh. Karena kalau dia itu kalau nyari nggak ketemu terus beli lagi, nanti banyak ternyata masih ada di garage gitu. Ini adalah apa kira? Kalau ini adalah DEF itu cairan yang harus ditambahkan ke truknya Pak White itu teman-teman. Karena truknya yang Ram Dodge itu yang warna agak abu-abu itu kan bahan bakarnya diesel solar, untuk mencegah agar buleknya atau semuknya itu enggak black atau enggak hitam teman-teman. Truk-truk zaman sekarang, kalau truk lama kan, truk lawas kan yang bahan bakarnya diesel kan ngebulnya itu hitam asapnya. Nah, kalau untuk truk-truk baru dicampur seperti ini teman-teman, DEF. Bukan dicampur ya, ditambahkan. Jadi di tangki bensin, di tangki solar itu ada DEF-nya itu. Jadi ada 2 lubang. Yang satu lubang untuk pengisian solar atau diesel. Yang kedua adalah tangki untuk ini. Jadi untuk apa ya? Aku menjelaskannya bingung karena enggak menguasai ilmunya teman-teman. Daripada aku salah menjelaskannya, mending kita tanya Pak White saja nanti. Ras yang dijajali iki mau kelasnya nanti bingung. Ras Miklus Protector ras itu. Nah, biar nggak beli kalau gini kan dia tahu mana-mana. Ya, ini masih ketinggalan lagi, masih ada satu lagi. Ini 4 sama apa enggak?
ya, 40, 15. Oh no, ini beda. Ini 5 W40, ini 15. Oh ya, ini yang sama teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah mirip toko belum? Pokoknya kalau udah masuk garasinya Pak White, harus harus apa? Ini apa ini? Oil filter. Ini tak oil filter. Tak taruh gini aja biar dia melihat. Karena kalau dia nyari terus nggak ketemu, dia beli lagi teman-teman. Maka nih biar seperti ini. Jadi dia melihat. Nah, order ini apa udah dibuka apa belum juga nggak tahu. Senengannya order. Ini kayaknya belum sempat di kerjakan. Seriously, aku sangat berharap Virgil itu menyukai mekanik teman-teman. Makanya kita save itu yang Buick dan GMC yang di dekat garasi, mobil putih 2 itu butuh apa teman-teman, mengganti yang satu yang Buick itu butuh untuk diangkat engine-nya, jadi completely diganti engine-nya, mesinnya. Terus yang GMC itu timing bell itu apa saya nggak tahu, itu juga diganti mesinnya. Mudah-mudahan Virgil itu juga menyukai mekanik, jadi dia bisa ya, makanya masih kita simpen itu mobilnya, karena mobilnya bagus teman-teman, maksudku bodinya bagus, cuman yang nggak bagus itu mesinnya. Mudah-mudahan Virgil menyukai mekanik dan nanti bisa untuk praktek dia saat SMA gitu ya, kalau dia suka apa ya, itu tadilah mekanik itu tadi. Power steering fluid taruh sini. Ini apa ini? Blower motor. Ini juga belum dipakai sepertinya. Nah, yang sini sudah down. Sekarang gantian yang satunya ini lur. Tak taruh keluar dulu. Ini apa ini? Ini kayaknya dia beli baru, belum dipakai kayaknya. Apa kayak gini? Ini masih new, iya belum kepake. Aku dulu ya heran, itu garasinya orang Amerika itu kok lengkap banget gitu. Tapi di sini lama, akhirnya mengerti teman-teman, karena nggak ada yang bisa dipinjami ya kalau di sini. Kalau di Indonesia ya seperti ini contohnya. Kalau di Indonesia kita kan kadang bisa ya teman-teman pinjem, sekedar pinjem tetangga gitu. Ini pinjem palu nih, pinjem apa, pinjem hammer gitu kan bisa ya. Kalau di sini gitu, apalagi seperti kita nggak ada tetangga seperti ini yo, susah rek. Ini mau biasa saja deh.
ya susah, nggak ada yang bisa di apa teman-teman, jaga nih gitu loh teman-teman. Nggak ada yang bisa, aku tak tuku petile, kamu beli arite gitu. Nggak ada yang bisa untuk ya seperti itu teman-teman, diajak kerjasama. Apa ini lur? Jangan-jangan kita menemukan harta karun. Oh, masih baru semua teman-teman. Tekstur wall ceiling. Oh, ini untuk ngecat. Dening. Oh, itu vacuum atau apa toh? Ini seperti ini. Dia beli nggak bilang aku, dan aku nggak tahu ini. Sepertinya little vacuum buat vacuum the car gitu. The kitnya teman-teman. Apa? Peralatan moncongnya vacuum cleaner tuh. Ditaruh di sini terus nggak bilang-bilang. Oh. My goodness. Oh, membeku lur. Wash wax. Kenapa beli kayak gini? Wong kalau nyuci car kita itu nyucinya di all wheel cleaner. Pak White yo. Seriously dude. Protectant. Nah itu ada. Terus semuanya membeku. Apa lagi? Rich cleaner. Oh, ini yang minta dia tak setorkan ke dia. Itu ini loh lur Pak White itu. Beli terus disembunyikan. Nggak dikasih tauku. Apa nggak dikasih tauku itu? Wah, ini. Chinese. Terus sampai membeku seperti ini ya. Tak taruh sini aja dulu. Ini yang dicari. Kalau nyari terus waktu beli aku nggak dikasih tahu, gimana aku tahu kalau dia nyari seperti ini. Aku inget pernah beli ini. Pernah beli ini tuh ditaruh di mana? Ternyata di sini. Ini untuk pennya tadi tak. Ini mau aku buang teman-teman. Apa ini? Bekas bed teman-teman. Apa itu? Apa namanya ya? Yang dimasukkan air itu loh teman-teman. Apa ya namanya ya? Situ tak liatin apa namanya ini. Alah, buh apa namanya? Pokoknya ini kayak bed tapi yang dipompa udara itu loh teman-teman. Lupa apa jenenge rek. Inflate. Oh ya. Inflate bed teman-teman. Namanya inflate bed. Ini mau tak buang saja karena sudah leak kok, sudah bocor. Ini dicolokkan ke listrik dan nanti akan mengembang sendiri. Mengembang akan race gitu loh teman-teman, ya kayak bed tapi kan isinya angin udara.
Kalau ini terpal mau aku buat untuk menutupi itu box itu, karena dirusakkan oleh angin. Ini apa teman-teman? Ayo apa yuk? Ini generator. Ini ada yang besar. Taruh sini saja. Gimana teman-teman? Hasilnya menurut kalian much better, right? Lebih baik dari tadi. Waktu kita baru memulai sampai bingung mulainya dari mana. Yang ini udah biarin saja seperti ini. Sini juga so far lebih organize ya teman-teman. Tuh. Toolsnya juga lebih rapi dibandingkan tadi, jadi kalau kita nyari-nyari gampang. Seperti ini teman-teman so far untuk bersih-bersih garasi yang sebelah sini ya, garasi yang di dekat rumah kita. Mister, kita ke sini dulu teman-teman. Aku mau naruh memasang ini ya, masang tarp ini di atas box. Nah, ini teman-teman yang akan kita fix. Ini kemarin musim gugur tak taruh apa ya, ininya itu apa? Ini loh teman-teman, anunya itu apa? Ya ini tarpnya ini loh, tak taruh di atas apa ya, box ini untuk menutupi, karena itu ada kayu-kayunya teman-teman, biar nggak kehujanan gitu. Tapi waktu ada badai itu seperti ini, diluluh lantakkan. Jadi ini mau saya ganti dengan yang baru. Penampakannya ngalah nih. Modelan apa ini? Oke, iki barang. Ini itu. Ini apa teman-teman? Buat mengcover itu loh, LP gas, tank LP gas yang ada di depannya RV atau camper, tapi Pak White nggak mau menggunakan, jadi ya seperti ini. Kalau bisa saya pasang ya saya pasang, kalau nggak bisa nunggu Pak White biar dibantu masang. Very nice, the side by side. Mobil kecil itu loh teman-teman, yang biasanya tetanggaku pakai untuk menggiring sapi-sapinya, kecil gitu ya, namanya side by side. Bagus. Nah, ini kita taruh di dumpster sana teman-teman, kita buang saja. Ini tak taruh sini. Mudah-mudahan bisa teman-teman, nggak tahu juga. Harusnya orang dua kalau. Harusnya 2 orang.
Tak nunggu Pak Wahid saja teman-teman. Kita pasang kapan ya Pak Wahid libur? Besok libur. Kita nunggu dia aja. Buat masain nggak bisa kalau satu orang karena harus ada yang menarik ke sana juga teman-teman. Biar seperti itu aja. Coba ini dikunci apa enggak ini? Word. Mau tak taruh sini aja dulu teman-teman. Oh dikunci, kampret tenan Pak Wahid ke. Ini dikunci loh. Tak taruh di garasi sini saja teman-teman. Taruh sini saja dulu. Oh iya tak kira malah murat marit. Nah, taruh sini aja dulu teman-teman ya. Besok atau lusa Pak Wahid libur, kita minta tolong dia. Teman-teman barangkali penasaran ini garasi apa? Ya garasi buat abagadabrak, nyimpen abagadabrak teman-teman. Ada mesin mower, satu mower di sini. Ini yang biasa dipakai oleh Pak Wahid itu. Ada wagon trailernya. Ada mesin apa ini teman-teman? Mesin gergaji mesinnya udah siap tuh. Menyongsong musim semi dan musim panas. Oh, kaget. Kita buang saja teman-teman di dumpster sana. Oh, hari ini kita selesai ngebersihin garasi yang sana. Besok kita ngebersihin garasi yang sini ya teman-teman. Ya sebenarnya ada 2 garasi, cuman nggak untuk menaruh mobil ya. Sama Pak Wahid yaitu buat menyimpan abagadabraknya, terus mower, tiller dan sebagainya itu ya. Oh no. Oh, abot loh teman-teman, ini berat. Ya Allah, seriously. Ya teman-teman, nugget tuh kalau maminya beraktivitas di luar juga nungguin. Horse apa ini namanya teman-teman, tak balikin ke sini. Sementara ininya kita akan buang. Kita bakar aja teman-teman. Tapi barangkali besok, nggak tahu kapan. Taruh sini saja dulu. Saya nggak tahu kapan bakarnya, besok pagi atau kapan. Seperti ini saja teman-teman ya. Saya nggak tahu bakarnya kapan, besok pagi paling, kalau nggak begitu berangin ya. Ini sebenarnya juga nggak begitu berangin, tapi ini truknya Pak Wahid ada di sini. Saya takut kalau berkobar-kobar apinya dan merambat kemana-mana. Mending kita tunggu biar agak kalem. Barangkali besok pagi ya teman-teman, baru kita bakar. Ini nanti kita lapor komandan enggak? Lapor komandan, garasinya sudah bersih gitu. Terus besok kalau dia mau mencari sesuatu terus nggak ketemu, di mana kau letakkan barang-barangnya? Begini-gini terus aku tinggal pergi. Kita beristirahat sebentar, baru sebentar lagi
aku akan mengganti litersnya Nugget. Tuh, itu tadi keluar sama mami, tapi tuh udah mau masuk lagi. Get. Nah, Ma, dengar suaranya Nugget teman-teman. Suaranya itu lirih banget. Tangannya mama dirty loh, Get. Kemana? Kamu mau masuk? Nunggu mama lama. Tuh kalau mama mau kemana gitu ya maunya ikut. Nunggu. Terus habis itu pengennya masuk rumah kembali gitu loh, Mah. Seperti itu. Senenganmu yo lendut-lendutan kayak Virgil. See, your paw dirty. Ya elah, Get. Seriously. Ow, what? Come on. Ayo. Where's your paw? Show mama. Ya mama. Tak buang litersnya Nugget. Kita akan cuci teman-teman. Aku pakai bleach. Setelah mandi dan bersih-bersih, sekarang aku mau prepare makanan buat anak-anak. Sebentar lagi mereka pulang sekolah teman-teman. Kita gorengkan apa ini, shrimp, udang saja teman-teman. Kita pakai air fryer saja. Kita goreng pakai air fryer saja teman-teman. Ini untuk snack saja. Saya juga mau masak nasi. Biasanya anak-anak itu memang kalau baru pulang sekolah gitu lapar gitu, kelihatannya nggak makan seharian. Ini saja. Terus aku juga mau menggoreng kentang. Tuh teman-teman, mereka nyampe di sekolahnya jam 4 teng. Tuh. Biasanya anak-anak itu kalau pulang dari sekolah itu lapar mami gitu, kayak nggak makan seharian teman-teman. Saya nggak tahu bagaimana nanti kalau Ramadan ya. Kalau Ramadan tahun kemarin mereka pada puasa beduk dua-duanya. Semoga Ramadan tahun ini bisa puasa seharian teman-teman. Di sini itu apa ya, sebagai muslim seperti kita ini ya, menurutku banyak banget tantangannya, terlebih untuk anak-anak yang bersekolah di ya sekolah umum seperti itu ya teman-teman. Kalau kita dulu sekolah di Indonesia nggak begitu terasa karena teman-temannya semua
hampir semuanya beragama Islam atau satu keyakinan, barangkali hanya satu dua yang beda agama ya. Tetapi kalau di sini gitu ya, itu merupakan tantangan yang berat juga, terutama bagi mereka teman-teman, saat waktunya makan siang gitu, teman-temannya semua makan dan mereka tidak gitu, menjadi tantangan yang sangat berat ya menurutku ya. Hanya kadang tahun kemarin waktu Ramadan, Virgil itu saat saya tanya, kamu tadi makan apa enggak saat makan siang, saya tanya begitu. I'm sorry mami, katanya, maafkan aku mami, aku makan tadi makan siang di sekolah, tapi setelah makan aku puasa lagi, katanya begitu teman-teman. Tapi aku sendiri memahami gitu loh, memang berat bagi mereka juga. Kalau aku itu nggak berat sama sekali karena aku di rumah teman-teman ya. Pak Wahid apalagi juga nggak berat kalau puasa karena dia kerjanya malam, in the daytime atau siangnya bisa tidur dan malamnya melek semalaman, jadi beliau nggak terasa. Makanya kalau saya menemui satu dua komen yang kadang, tapi ini jarang sekali, hanya karena saya tidak mengupload saat saya beribadah atau saya saat anak-anak sholat, ada satu dua komen yang itu anaknya diajari sholat, anaknya beribadah bla 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 gitu ya. Pertama, saya memahami pemikiran mereka, memahami bisa dikategorikan sebagai suudon apa enggak ya, kesuudonan mereka terhadap keluarga saya, karena memang notabene kita tinggal di Amerika Serikat yang bukan mayoritas muslim ya teman-teman. Kalau saya dan keluarga tinggal di Indonesia, meskipun kita beribadah atau sholat setahun sekali saat Idul Fitri, juga tidak ada yang berkomentar seperti itu. Itu yang pertama, saya memahami apa yang kalian pikirkan. Yang kedua, saya tidak peduli. Saya tidak butuh pengakuan untuk diakui saya maupun keluarga saya ini adalah keluarga yang beriman maupun bertakwa. Karena apa? Jurinya bukan pada manusia teman-teman, jurinya adalah yang di atas. Terkadang saya mengikuti channel-channel YouTube yang teman-teman, membahas atau mewawancarai, menginterview penjaga makam atau penggali kubur, dan di antara mereka banyak juga yang saya perhatikan menjelaskan dari pengalaman yang mereka alami. Ada jenazah yang waktu beliau hidup, semasa hidupnya itu kelihatannya tekun banget beribadah, ngajinya, sholatnya tekun, tapi kok saat meninggal kuburnya susah banget digali dan bla bla bla. Ada juga yang sepertinya tampak seperti orang biasa tapi kuburannya digali enak. Itu kenapa gitu ya teman-teman? Ya karena itu tadi, karena jurinya bukan pada manusia, jurinya yang di atas. Hanya yang di atas yang tahu keimanan dan hati kita teman-teman. Makanya kalau ada teman-teman yang ya seperti itu tadi, yang berkomentar seperti itu tadi, udah aku biarkan saja. Orang kalau nggak tahu itu cenderung, tapi saya menyayangkan sekali ya teman-teman, kalau nggak tahu ya bertanya, jangan kalau nggak tahu langsung nyocrot. Harusnya kalau nggak tahu, Mbak itu anaknya diajari sholat apa enggak gitu ya, itu yang menurut saya sangat bijaksana. Tapi ya beda kepala itu beda isinya teman-teman, tentu ya saya sendiri memahami seperti itu tadi. Dan lagian kalau sholat itu yang namanya ibadah, komunikasi dengan yang di atas itu kan sesuatu yang sakral teman-teman. Hanya agar manusia tahu terus ibadah dipamerkan atau sholat aja divideokan biar tidak ada yang berkomentar, oh itu anaknya diajari sholat dan bla bla bla. Itu buat apa, poinnya apa gitu loh. Kan nggak penting banget, bukan nggak penting sholatnya, nggak penting sholat kok dipamerkan itunya loh teman-teman ya, namanya riak. Dan itu menurutku sangat memalukan, malu pada yang di atas. Sampai di sosial media itu
saya sendiri sebagai orang Indonesia itu malu, sampai pemerintah Arab Saudi aja komplain atau mengkritisasi jamaah dari Indonesia yang sukanya selfie di depan Ka'bah, pun masih selfie, nggak fokus beribadah gitu ya teman-teman. Ya barangkali bagi sebagian orang itu adalah pengalaman lifetime ya, berkunjung ke Mekah, berkunjung ke Ka'bah gitu. Tapi ya itu tadi banyak komplainan, banyak dikritik gitu. Seharusnya kita lebih bisa berbenah, lebih bisa berintrospeksi. Kalau beribadah yang beribadah saja, nggak usah riang.